Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang topik persiapan data dalam penelitian. Hampir semua riset, mulai dari survei hingga uji coba eksperimental, memerlukan beberapa bentuk pengumpulan dan entry data. Data dapat mendeskripsikan, misalnya untuk memprediksi fenomena, memprediksi peristiwa, mengidentifikasi dan mengukur perbedaan antara kondisi. Karena data sifatnya vital, maka data tersebut harus diberlakukan dengan sangat baik dan hati-hati. Tahapan persiapan data yang pertama adalah logging dan data pelacakan. Yang kedua, penyaringan data atau data screening. Yang ketiga, buku kode data. Yang keempat, entry data. Dan yang kelima, mengubah data. Tahap logging dan data pelacakan. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber, misalnya pengukuran dalam bentuk pretest dan posttest, catatan pribadi, observasi, wawancara peserta, laporan laboratorium. Sumber data ini perlu dilakukan log recruitment, karena log recruitment adalah catatan komprehensif dari semua individu yang didekati tentang partisipasi dalam penelitian. Misalnya bisa berfungsi untuk merekam tanggal dan waktu ketika calon peserta didekati atau saat data diambil. Pada pelacakan data berfungsi sebagai informasi bagi peneliti yang sifatnya adalah informasi terkini, misalnya tentang status umum penelitian, partisipasi klien, pengumpulan data, dan entry data. Berikutnya adalah tahap penyaringan data atau data screening. Penyaringan data berfungsi untuk melakukan penseleksian data sesuai dengan yang diperlukan. Umumnya peneliti harus merencanakan untuk menyaring data untuk memastikan bahwa data dapat dibaca dan dipahami, data dalam kisaran dapat diterima, data lengkap, semua informasi sudah dimasukkan. Tahap membangun database. Saat merencanakan penelitian, peneliti harus mempertimbangkan dengan cermat struktur database, misalnya variabel-variabel yang perlu dimasukkan serta jenis formatnya, dan bagaimana database itu akan digunakan. Misalnya akan digunakan pada jenis program apa yang dipilih untuk database-nya nanti. Tahap buku kode data atau data codebook. Buku kode data atau data codebook adalah daftar tertulis yang memberikan deskripsi yang jelas dan lengkap tentang variabel-variabel yang akan dimasukkan ke dalam database. Buku kode data yang terperinci sangat penting ketika peneliti mulai menganalisis data dan berfungsi sebagai panduan basis data permanennya, sehingga si peneliti ketika mencoba menganalisis kembali data tertentu dapat dilakukan dengan mudah. Buku kode data umumnya berisi elemen-elemen seperti nama variabel, deskripsi variabel, format variabel, instrumen atau metode pengumpulan data, tanggal dikumpulkan, responden atau kelompok, lokasi variabel dalam database, serta catatan-catatan.
Tahap entry data atau data entry di sini setelah data disaring untuk kelengkapan dan keakuratannya dan si peneliti telah mengembangkan database yang terstruktur dengan baik dan buku kode data yang terperinci, maka dilakukan entry data. Entry data dapat dilakukan dengan hati-hati dan menjaga tingkat keakuratannya tinggi. Jika entry data dilakukan oleh staf entry data, maka harus dilakukan pelatihan terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi agar supaya tidak salah dalam melakukan entry datanya. Mengubah data atau transformasi data biasanya melibatkan hal-hal berikut ini, yaitu mengidentifikasi dan mengkode nilai yang hilang. Misalnya dalam survei menganggap nilai kosong atau tidak diisi akan dihilangkan atau diabaikan. Atau juga hal ini mungkin disebabkan saat melakukan observasi ada data yang terlewat. Berikutnya, menghitung total dan variabel baru. Di sini peneliti dapat menghitung berapa total variabel dalam penelitiannya. Hal ini digunakan untuk memudahkan menganalisis data pada tahap berikutnya, serta peneliti dapat membuat variabel baru berdasarkan nilai dari variabel yang lainnya. Berikutnya adalah membalik item skala. Misalnya peserta dalam melakukan survei diminta untuk menunjukkan tingkat persetujuan mereka dari 1 sampai 5 dengan serangkaian pernyataan. Peneliti dapat memutuskan bagaimanapun untuk mengubah skala beberapa item pada surveinya. Misalnya 1 sangat setuju dan 5 sangat tidak setuju, atau sebaliknya. Intinya jangan sampai peserta terjebak atau set respon pada pola tertentu sehingga jawabannya bisa salah. Berikutnya adalah pengkodean ulang dan kategorisasi. Di sini mungkin si peneliti perlu mengkode atau mengkategorisasikan ulang dengan menggabungkannya ke dalam kategori yang lebih sedikit untuk menyederhanakan analisis dan interpretasi datanya. Misalnya di sini peneliti ingin menciutkan atau memperkecil skopnya dalam memperkirakan pendapatan atau usia ke dalam kisaran tertentu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.